Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman Islam ihsan khususnya insyaallah sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini, juga termasuk nikmat kita untuk semangat dalam menuntut ilmu ya. Tak lupa salat serta salam juga kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah kita dapat merasakan nikmat Islam, agama yang sempurna, agama sebagai panduan kita untuk memenuhi hakikat hidup ini ya. Kenalkan, saya Ditya Ranto dari Takmir DKM Masjid Raya Universitas Padjadjaran. Di sini berlaku sebagai moderator pada kajian sore kali ini. Nah, pada kajian sore kali ini kita akan mengusung tema tentang memahami Islam secara komprehensif, Islam sebagai rahmatan lil alamin. Ya. Nah, ini merupakan kajian yang ketiga kalinya, kajian tematik yang diadakan oleh Masjid Raya Universitas Padjadjaran. Nah, pada kali ini kita juga akan dibersamai oleh Profesor Dr. Guru Besar dari Ilmu Politik FISIP Universitas Padjadjaran ya. Nah, untuk memulai acaranya kali ini mungkin saya akan membacakan urutan acara pada kegiatan sore kali ini ya. Yaitu yang pertama, kita akan ada pembukaan oleh pembawa acara, kemudian kedua ada pembacaan Al-Quran, ketiga ada kata sambutan pembukaan dari Pak Junardi Harahap, PhD, yaitu Ketua Harian DKM Balai Auhan Masjid Raya Universitas Padjadjaran. Kemudian yang keempat, isi yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Utang Suwaryo. Dan kelima, jika memungkinkan, waktunya nanti ada, kita akan mengadakan tanya jawab, namun jika tidak, kita akan menyesuaikan. Dan keenam yaitu penutup. Mungkin pada sore kali ini akan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Ivan. Nah, untuk acara selanjutnya yaitu akan ada sambutan oleh Bapak Junardi Harahap selaku Pak Ketua Harian dari Balai Auhan Masjid Raya Universitas Padjadjaran. Kepada Pak Junardi Harahap dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutibal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sekarang kita sudah mau masuk malam ke-21 Ramadan. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada
Profesor Dr. Utang Suwaryo yang telah berkenan hadir untuk memberikan materi yang sangat penting ya dengan tema memahami Islam secara komprehensif, Islam sebagai rahmatan lil alamin. Jadi memang Prof. Utang akan menyampaikan nanti masalah ini. Kalau kita lihat dari perkataan rahmat, ini kan rahmat ini kasih sayang ya, lil alamin. Jadi kasih sayang bagi seluruh alam. Nah, ini akan dibahas oleh Prof. Utang. Hatur nuhun kepada Prof. Utang atas perkenannya untuk menjadi pemateri kali ini. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Junardi Harahap. Mungkin langsung saja kita ke acara berikutnya, yaitu isi dari Prof. Utang Suwaryo. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan sedikit prolog ya mungkin mengenai tema ini. Islam, memahami Islam secara komprehensif, Islam sebagai rahmatan lil alamin, di mana kalau kita lihat kita memang agama kita itu sempurna gitu, agama yang tidak hanya mencakup soal diri kita dan Tuhan, tapi agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan kita gitu, seluruh kehidupan manusia termasuk Muslim gitu ya. Nah, bagaimana konsep mengenai Islam sebagai rahmatan lil alamin ini? Mungkin untuk pertanyaan tersebut langsung saja bisa dijawab oleh Prof. Utang Suwaryo. Kepada Profesor Utang Suwaryo dipersilahkan untuk mengisi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyambung nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala wa fi Rasulillah uswatun hasanah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat para dosen Universitas Pajajaran yang saya hormati dan muliakan, juga para mahasiswa baik yang ada di Masjid Balai Awuhan, juga yang ada di rumah yang mengikuti secara hibrid. Mudah-mudahan kita pada hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Sholawat beserta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tema kita adalah jadi memahami Islam komprehensif yang dikaitkan dengan konsep rahmatan lil alamin. Jadi gak mungkin logika saya ini. Ya, mungkin nanti dalam diskusi boleh ditanyakan akan muncul rahmatan lil alamin berguna bermanfaat bagi seluruh alam, di mana alam itu menyangkut manusia, manusia juga beraneka ragam, tumbuhan, hewan dan alam semesta akan merasakan manfaatnya keberadaan manusia apabila ajaran Islam ini tidak dipahami secara komprehensif. Hanya dipahami secara ritual saja. Dan itu memang kebanyakan sekarang empirisnya begitu. Saya jalan-jalan ya dari Tasik, ikut pengajian sampai ke Garut, ke Bandung, Jakarta, sampai ke Lampung. Karena kebetulan istri saya orang Padang yang hijrah ke Lampung. Jadi kalau Lebaran pulang ke Lampung begitu ya. Keluarga banyak di Lampung.
ya di Pringsewu, Kabupaten Baru sekarang. Yang dibahas Islam itu ya itu juga. Yang dibahas hanya masalah sabar. Bukan berarti sabar tidak perlu. Masalah doa, ya, masalah fadilah, keunggulan-keunggulan dari suatu ibadah itu bukan salah. Tetapi kita akan tersisihkan oleh bangsa-bangsa lain, oleh umat-umat lain, dan juga oleh agama lain. Padahal Islam itu agama yang paling tinggi dan luas. Tidak ada satupun agama di dunia ini yang bisa melebihi Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Ya, dengan catatan kalau Islam itu dipahami secara komprehensif, menyeluruh, tidak sepotong-sepotong, hanya satu bab, hanya bab ibadah saja. Nah, demikian pula kalau kita perhatikan dai-dai di TV ya, atau di YouTube. Ya, ini barangkali kritik saya, bukan berarti saya hebat atau lebih bagus, bukan begitu maksudnya. Tapi kritik kita bersama-sama untuk memperbaiki supaya Islam itu sampai kepada segala penjuru di dunia ini. Ya, tidak hanya ada di kelompok-kelompok itu saja. Dan dipahami secara menyeluruh sehingga bermanfaat, berguna, rahmatan lil alamin, bagi seluruh alam. Kalau kita berbicara alam, di dalamnya adalah ada manusia, manusia juga kompleks, ada yang muslim, ada yang non muslim. Ada tumbuhan, binatang, alam semesta. Nah, memang konsep rahmatan lil alamin itu biasanya banyak dibahas dalam Maulud Nabi, ya. Maulud Nabi. Peringatan Maulud Nabi biasanya ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, seringnya itu. Ya. Kemudian gencarnya lagi dulu ya setelah kasus WTC ya, World Trade Center ya. 11 November tahun 2001 di Amerika Serikat ya. Itu kasus teroris. Sehingga Islam, Muslim dianggap teroris identik dengan teroris. Maka muncul perlawanan dari umat Islam untuk menjelaskan tentang konsep wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa Islam itu bukan teroris. Ya. Nah, bahkan teroris sendiri pada dasarnya muncul ya karena memahami Islamnya itu sempit. Hanya menurut pandangan emosional dia. Tidak membandingkan bagaimana menurut pendapat lain, madhab lain, dan seterusnya. Itu. Ya, itu pengamatan saya. Mungkin kurang tepat ya, silahkan nanti bisa ditanyakan. Ya. Ya. Jadi kalau begitu, apa sebetulnya Islam itu? Apa itu rahmatan lil alamin? Apa itu Islam rahmatan lil alamin itu seperti apa? Nah, kita kembali kepada kata Islam sendiri. Ya. Islam itu kan diambil dari kata ada salima. Yaslamu, salam, salamatan. Artinya selamat. Juga bisa diambil dari kata aslama. Aslama yaslimu Islam, menyelamatkan. Silmun, selamat. Sulam, artinya tangga. Makanya dulu di pesantren ada namanya kitab Sulamu Taufik. Tangga untuk mendapatkan taufik. Sulamu Taufik. Ya, jadi waktu saya masih SMP, ya, pernah belajar kitab Sulam Taufik. Ya. Jadi Islam itu artinya selamat dan menyelamatkan, damai. Jadi di mana kata terorisnya, nilai terorisnya? Nggak ada. Hanya jelas kalau Islam itu selamat dan menyelamatkan, kalau selamat untuk diri sendiri, menyelamatkan untuk orang lain. Orang lain itu bisa keluarga, tetangga, masyarakat, bahkan sampai negara. Nah, disinilah
akan mengandung nilai rahmatan lil alamin. Di mana kata terorisnya? Kalau dari segi bahasa, dari segi agama ini, ya, dari segi bahasa Islam, tidak tepat sekali disebutkan Islam teroris, identik dengan teroris. Kalau orang ada sebagian kecil individu atau kasus umat Islam yang jadi teroris, ya itu kenyataan ada, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Tapi tidak bisa itu mewakili Islam, mencerminkan Islam. Karena Nabi Muhammad pun tidak begitu, para sahabat pun tidak begitu. Meskipun dalam Islam itu ada konsep jihad, jihad itu ada tempatnya, ada waktunya, ada persyaratannya, tidak asal. Ya. Jadi kalau kita lihat misalnya Al-Quran sendiri yang terdiri dari kurang lebih 6.666 ayat menurut Ibnu Abbas. Saya suka pakai itu, ya, tidak pakai pendapat ulama yang lain karena mudah dihafalnya. 6.666 ayat itu menurut Ibnu Abbas jumlah ayat Al-Quran. Ya, tidak ada yang mengandung teroris. Yang ada ya jihad, tapi ada tempatnya, ada waktunya, ada persyaratannya. Tidak asal jihad. Perang. Ada waktunya perang itu. Nah inilah makanya penting kita sebagai generasi muda, para mahasiswa, memahami Islam itu secara komprehensif. Kita berbicara Islam, rukun agama. Rukun agama itu ada 3. Ini pelajaran SMP juga dulu. Ari rukun agama, eta ayatilu, hiji iman, kedua Islam, ketilu ihsan. Nah, itu pelajaran SMP. Masih aktual meskipun pelajaran SMP. Ya, ya. Jadi Islam itu di dalamnya itu ada iman, akidah, ada Islam syariah, ada ihsan berupa akhlak. Dalam syariah ada ibadah. Ya, ibadah itu apa? Menyangkut sholat, zakat, puasa, toharoh, haji. Nah, itulah yang sering kalau kita perhatikan yang dibahas itu di mana-mana. Hanya sekadar masalah ibadah, masalah sholat sunat, masalah fadilah, keunggulan daripada sholat dan puasa dan seterusnya. Bukan berarti jelek itu. Tidak jelek. Tidak sesat, tidak. Hanya kalau cara seperti itu, kapan kita bisa maju? Bisa bersaing, berkompetisi dengan umat lain. Nah, di samping ibadah, di dalam Islam itu ada juga muamalah yang berkaitan dengan bisnis, dengan dunia perbankan. Sehingga ada sekarang istilahnya bank Islam, Islamic Bank, yang bebas dari riba. Dasarnya adalah bagi hasil dan seterusnya. Nah, umat Islam pun harus paham itu. Ya, harus paham. Juga masalah waris. Mau tidak mau kita itu sedikit banyak, pertama kita akan mati. Kemudian kita juga akan meninggalkan harta sedikit banyak. Untuk siapa harta itu? Dalam Al-Quran sudah jelas tentang waris itu. Tapi banyak umat Islam yang tidak tahu tentang waris. Demikian pula nikah. Banyak umat Islam, semua umat Islam yang normal pasti ingin nikah. Tetapi bapaknya daripada yang mau nikah tidak tahu tentang syarat rukun nikah. Sehingga mau nikah saja harus belajar dulu ijab qabul. Ingat, yang menikahkan adalah ayahnya, bukan KUA. KUA itu mencatat. Jadi umat Islam itu, kita khususnya sebagai calon bapak, kalau saya sudah punya anak. Kalau para mahasiswa yang belum punya anak, calon bapak harus tahu bab nikah, karena Anda juga akan mengawinkan anak Anda nanti. Anda juga mau kawin, juga akan mengawinkan. Ya, bagaimana kita kawin dan mengawinkan secara Islami? Jangan sampai kita nikah antar agama karena tidak mengerti. Kemudian juga di samping nikah juga ada bab
jinayat dan hudud. Itu masalah pidana hukum. Bagaimana kalau ada orang mencuri, hukumannya seperti apa menurut Islam? Kalau ada orang yang berzina, kalau ada yang merampok, kalau ada yang membunuh, kalau ada yang nipu, dan seterusnya. Nah, di dalam hudud itu ada hukuman. Kita harus paham dan mengerti. Juga dalam Islam itu dibahas juga tentang jihad. Masalah perang, masalah damai, perjanjian internasional, itu bab jihad. Kita harus paham, harus tahu itu. Juga di dalam Al-Quran, dalam ilmu fikih ada bab makanan minuman. Mana makanan minuman yang halal dan yang haram. Kita harus tahu. Kulu washrobu halalan tojiba. Makanlah oleh kamu yang halal dan yang tojib. Yang tojib itu adalah yang bergizi. Kalau diartikan dengan situasi kondisi sekarang. Kita harus tahu. Jangan sampai kita terjebak oleh makanan-makanan yang tidak halal. Ini agak ribut ya itunya. Tolong siapa itu ya? Halo? Di mute ya, mute-nya. Ya. Ya, makanan minuman itu penting. Bahkan yang menarik, kita banyak makanan-makanan yang halal, memang zatnya halal, tetapi pengelolaannya tidak halal karena bukan orang muslim. Yang menguasai dunia makanan sekarang itu bukan non-muslim. Kita tertinggal. Zatnya halal itu dibuat dari ketela misalnya, dari jagung halal. Tetapi prosedurnya bisa tidak jadi halal. Dicampur itu, dicampur ini kayak bakso. Bakso itu intinya halal. Tapi kalau kita teliti banyak bakso yang dicampur dengan minyak babi dan seterusnya. Karena pedagang bakso banyak yang tidak mengenal agama yang benar dan baik Islam. Sekalipun dia KTP-nya Muslim. Demikian juga di dalam Islam dibahas tentang pengadilan, tentang hakim, jaksa, syarat-syarat menjadi mengadili, syarat-syarat jadi hakim dan jaksa. Bahkan Al-Quran sendiri hakim, Yasin wal Quranil Hakim. Itu. Ya, kita harus tahu sebagai seorang Muslim. Belum lagi masalah kemasyarakatan, politik, pemerintahan dan khalifah, khalifah. Itu bagian dari ajaran Islam. Islam mengajarkan bagaimana kalau kita berpolitik. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang mengandung nilai-nilai yang berkaitan dengan politik. Ajaran Islam. Bahkan kalau kita lihat sejarah bagaimana Islam berkembang, sulit dilepaskan daripada politik. Ada dinasti setelah sahabat meninggal, para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian diteruskan ada Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan seterusnya. Itu berkaitan dengan politik dan pemerintahan. Yang terakhir adalah Turki Utsmani. Kita perlu paham, jangan sampai misunderstanding. Sehingga Islam dijadikan dipolitisasi. Islam sendiri mengajarkan ajaran bagaimana berpolitik yang baik dan benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Bukan membuat hoax. Ajaran berpolitik dalam Islam itu bukan menghancurkan orang lain, membunuh orang lain, tapi mengajak bukan mengejek. Kita agama dakwah. Tadi dikatakan Islam selamat dan menyelamatkan. Kalau ada kata menyelamatkan berarti mutaadi untuk orang lain, berarti Islam adalah agama dakwah. Jadi seorang Muslim tidak boleh egois. Nah, itulah di antara pengertian komprehensif, menyeluruh. Kita melaksanakan wudhu, misalnya konkretnya, itu bagian dari toharoh.
Tetapi itu ada kaitan dengan sholat. Sholat syaratnya adalah harus bersih dari hadas dan najis. Kemudian kita tidak cukup hanya sholat. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita harus bersih. Bersih dari apa? Bersih dari penipuan. Bersih daripada korupsi. Bersih dari riba. Kalau kita tidak tahu tentang bab riba, kita akan terpelosok kepada dunia riba. Wa halallahu bai'a wa haramu riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, itulah sepintas pengertian komprehensif. Pengertian Islam secara sederhana, selamat dan menyelamatkan, damai. Kemudian di sini ada rahmatan lil alamin, rahmat. Kita sudah banyak yang tahu. Bisa, dan saya yakin tidak ada yang tidak bisa membaca bismillah. Bismillah adalah bagian dari Fatihah, surat Fatihah. Sudah kita bisa baca. Di sana ada kata Rahman dan Rahim. Nah, dari sinilah kita gali pengertian apa itu sebetulnya rahmat, Rahman. Rahman itu artinya kasih sayang. Bersifat general, umum. Sementara Rahim artinya kasih sayang tapi bersifat spesifik. Ya. Artinya Rahman itu kasih sayang Allah di sini yang bersifat general, semua makhluk di dunia ini disayangi oleh Allah. Dikasihi oleh Allah. Diberi rezeki oleh Allah tanpa pilih bulu. Tapi rahimnya Allah, kasih sayang Allah itu spesifik, yaitu hanya diberikan kepada orang yang beriman dan di akhirat saja. Bagi orang yang bertakwa, berupa surga. Surga hanya ditempati oleh orang yang bertakwa, beriman. Itulah rahimnya Allah. Tapi rahmannya Allah diberikan di dunia, semua makhluk mendapatkan rizki daripada Allah. Mau percaya kepada Allah, mau yang menentang kepada Allah, mau Islam, mau non-Islam, mau ateis, diberi rezeki oleh Allah. Tanpa pilih bulu. Nah, bagaimana sifat Rahman Rahim ini bisa menetes kepada jiwa kita, pikiran kita? Bukankah ada hadis yang mengatakan bahwa kita itu berakhlaklah seperti akhlaknya Allah. Allah itu Rahman Rahim. Kita pun harus bersifat Rahman Rahim. Tetapi bukan berarti pengertiannya nanti jadi sempit, jadi salah. Karena Rahman Rahim, maka pencuri pun dibiarkan, kemaksiatan pun dibiarkan, bukan itu. Ya. Nah, ini yang penting kita catat. Ya, untuk apa Islam itu diturunkan ke muka bumi? Pertama, untuk hifdzuddin, menjaga agama, menjaga akidah, supaya jangan salah itikad manusia itu. Khususnya Islam, karena sebelum Islam ada agama-agama samawi lainnya yang dibawa oleh para nabi, yang mengajarkan tauhid, menyembah Allah. Tetapi karena faktor lingkungan seterusnya, banyak yang tadinya menyembah Allah, akhirnya menceng, menyembah berhala, menjadi musyrik. Maka disinilah Islam datang ke muka bumi itu, hifdzuddin, untuk menjaga akidah yang lurus, yang benar. Menyembah Allah, qul huwallahu ahad, Allah itu esa. Allahu somad, Allah tempat meminta. Lam yalid wa lam yulad, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Kedua, Islam diturunkan ke muka bumi ini untuk apa? Untuk hifdzul akal. Ya. Untuk menyelamatkan akal manusia. Jangan sampai dirusak oleh mabuk-mabuk, narkoba dan seterusnya. Karena zaman itu, zaman jahiliyah, sudah biasa mabuk-mabuk, minum arak dan seterusnya. Dan sampai sekarang pun tidak sedikit akal-akal manusia yang rusak karena minuman-minuman keras dan lain sebagainya, narkoba, sehingga akalnya tidak normal lagi. Nah, Islam itu untuk menyelamatkan itu. Makanya
Mabok-mabokan diharamkan oleh Islam. Dan hukumannya pun berat dalam Islam. Andai kata ada seorang yang mabok atau selebor. Kemudian Islam juga untuk hifdun nafs, untuk menjaga, menyelamatkan, memelihara jiwa. Jangan sampai ada pembunuhan. Seenaknya aja manusia membunuh orang lain. Homo homini lupus, manusia serigala bagi manusia. Islam mengajarkan tidak boleh membunuh. Bahkan saking tegasnya Islam, karena Islam tidak boleh membunuh lagi manusia, hukumannya harus dibunuh lagi. Keras, karena nyawa itu tidak bisa dibeli. Jangan main-main dengan nyawa orang. Kita tidak boleh asal-asalan membunuh orang. Hati-hati itu. Juga Islam itu dilahirkan ke muka bumi itu untuk hibdul mal. Artinya menjaga harta. Harta itu harus diapain? Setiap makhluk diberikan rezeki oleh Allah. Rezeki itu untuk diapain? Harta itu. Nah, pernah ada seorang sahabat nanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya punya harta. Seandainya harta saya ini diambil, dirampok oleh orang lain, bagaimana? Apakah kasihan aja? Kasihkan enggak? Oh jangan. Pertahankan harta kamu. Itu hak milik kamu. Kata Rasul. Bagaimana kalau saya mati mempertahankan harta ini? Karena perampoknya banyak dan membawa senjata, sementara kita posisinya lemah, hanya seorang diri. Maka kalau kau mati, katanya, syahid. Itu ya hadis dari Nabi. Betapa harta pun harus dijaga. Islam menjaga harta. Maka jangan lupa keluarkan zakatnya, sedekahnya, infaknya. Itulah ajaran Islam. Islam tidak egois. Ya. Nah, kedatangan Islam pun ke muka bumi ini mempunyai fungsi risalah. Yaitu Islam itu sebagai saksi, syahidan untuk menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah. Tunjukkanlah. Tugas kita sebagai seorang muslim menunjukkan, mengajak kepada orang lain, bukan mengejek. Mana yang benar, mana yang hak, mana yang batil. Itu syahidan. Kemudian kedua, Islam itu sebagai pembawa kabar gembira, mubasyiron. Memberikan kegembiraan bagi orang yang beriman, bertakwa dan beramal soleh. Di dunia dapat kesejahteraan, di akhirat dapat surga. Itu ajaran Islam. Kemudian Islam pun fungsinya sebagai pemberi peringatan, nadiron, kepada orang-orang yang dolim. Hentikan kedoliman yang ada di muka bumi ini. Nadiron, itu ajaran Islam. Jangan asal, karena ini banyak orang yang salah memahami, terutama di desa. Oh udahlah, ulah gurang gereuh ka batur, amaluna amalukum. Nah, ini salah pengertian. Ya, padahal amaluna wa lakum amaluna lana amaluna walakum amalukum. Amalmu untukmu, amalku untukku. Maksudnya amal kita tidak bisa ditransfer kepada orang lain. Bukan tidak boleh kita ngageunggeureukkeun batur, meluruskan kepada jalan yang benar. Karena Islam adalah agama dakwah. Jadi kalau ada kemaksiatan di muka bumi, kita luruskan dengan cara yang baik. Ya, ada orang yang tidak puasa, ajak berpuasa, beri pengertian. Siapa tahu mereka tidak mengerti, tidak paham tentang puasa. Nah, itulah yang disebut nadiron. Kedoliman jangan dibiarkan. Mari kita selesaikan secara bersama-sama. Dihentikan kedoliman itu. Kemudian yang keempat adalah da'i ilallah. Fungsi Islam itu mengajak ke jalan Allah, ke jalan yang lurus. Dan terakhir adalah fungsinya
sirojan muniro. Obor di tengah kegelapan. Quran itu An-Nur. Maka ada surat Nur dalam Al-Quran. Ya. Jadi sirojan muniro ini adalah obor di tengah-tengah kegelapan. Nur. Quran itu bagaikan cahaya yang mendatangi kedoliman yang dulu kegelapan. Karena hati manusia, pikiran manusia, perilaku manusia sudah rusak pada waktu itu, zaman jahiliyah itu. Maka datanglah Nabi Muhammad sebagai yang diutus membawa wa marsalnaka illa rahmatan lil alamin. Membawa Al-Quran yang komprehensif ajarannya. Bukan hanya sholat, makan pun diajarkan dalam Islam. Tidur pun diajarkan dalam Islam. Makan pun diajarkan dengan Islam. Berbeda dengan agama lain. Boleh ya para mahasiswa buktikan. Bacalah kitab-kitab Injil yang ada sekarang. Apakah sampai mengajarkan bagaimana cara makan, cara tidur? Ya, agamanya. Islam mengajarkan itu. Sehingga masuk WC pun Islam itu mengajarkan. Kalau kita mau masuk WC, kaki kiri lebih dahulu. Sambil mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Berdoa. Kalau keluar kaki kanan. Coba ajaran yang lain. Apakah sampai ajarannya mengajarkan sampai masuk ke WC? Apalagi yang besar-besar. Yang kecil pun Islam mengajarkan. Cara makan, cara tidur, cara berkeluarga, cara berumah tangga, cara bermasyarakat, apalagi cara bernegara. Tapi sayang, banyak orang ya kalau sudah berbicara Islam itu dikaitkan dengan politik, banyak yang alergi. Tetapi di sini jangan salah pengertian, bukan politisasi agama, bukan. Islam itu agama yang indah, yang luas. Berpolitik pun diajarkan bagaimana kita berbicara, bagaimana kita menyampaikan sesuatu kepada penguasa yang dolim, yang salah. Ada etikanya, ada aturannya, ada aturan mainnya. Tidak asal-asalan. Hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, para mahasiswa yang sama-sama dirahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kembali lagi, secara terminologis rahmatan lil alamin itu adalah menghadirkan manfaat dan kemaslahatan. Kedua, dab'an anil mafasid, mencegah berbagai kemadaratan yang akan menimpa atau bencana yang akan menimpa. Dalam Islam itu la doro wala diroro. Kita tidak boleh dimadaratkan dan tidak boleh memadaratkan orang lain. Maka ad-dararu yujalu dalam usul fikih. Kemadaratan itu harus dibuang. Harus dicegah. Itu Islam. Sehingga Islam mengajarkan harus makan yang halal. Seandainya kita ada di hutan, tidak ada makanan, yang ada adalah ular. Silahkan makan ular. Untuk ganjal kelaparan, jangan sampai mati kita. Untuk sementara, asal jangan ketagihan terus-menerus makan ular. Nah, itu ajaran Islam. Ya. Islam tidak kaku. Ya. Nah, mungkin juga ada pertanyaan, bagaimana Islam itu bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Kalau dalam bahasa Sunda ada istilah gini. Ya. Konkret Islam itu bermanfaat itu untuk semua. Bagaimana caranya? Ya, jadi kita sebagai seorang muslim itu kudu bisa nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nganter kanu keungeun, nyaangan kanu poekeun, ngahudangkeun kanu labuh, ngobatan kanu luka, nuduhkeun kanu sasar, nungtun kanu bingung. Nah, itu dalam bahasa Sunda. Ya, mungkin banyak orang Sunda ya. Jadi harus membantu orang, banyak membantu orang.
meluruskan, ya, meluruskan. Nah, konkretnya misalnya ada beberapa hal, ya, contoh perbuatan rahmatan lil alamin dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hadis dikatakan pertama khairunas yanfaunas, bahwa manusia itu sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat untuk manusia. Nah, coba kita introspeksi. Apakah keberadaan kita di RT, di RW sudah bermanfaat untuk lingkungan kita? Ya, bukan menjadi beban bagi RT, RW atau bagi kampus. Jadilah khairunas yanfaunas, sebaik-baik manusia yang memberi manfaat kepada yang lain. Kemudian dalam Islam ada konsep Baitul Mal. Baitul Mal dalam Islam bukan hanya untuk Muslim, tetapi orang-orang kafir pun yang tidak berdaya disantuni, seperti orang-orang jompo dan sebagainya. Nah, itu ajaran Islam, suka dilupakan oleh kita. Bahkan kalau kita lihat pasal 34 Undang-Undang Dasar 45, fakir miskin dipelihara oleh negara. Kenapa ada pasal itu? Ya, karena dalam konsep Islam ada istilah Baitul Mal. Dan yang nyusun Undang-Undang Dasar 45 adalah konseptornya adalah para ulama yang mengerti agama, yang mengerti rahmatan lil alamin. Ya. Nah, ini sebagai catatan bagi kita. Tolong koreksi diri kita sendiri. Kita berada di mana? Di kampus, di RT, di RW, di kampung ini. Sudahkah kita memberi manfaat kepada orang lain? Atau hanya jadi beban orang lain kita itu? Ketiga, Rasulullah SAW pernah memarahi orang yang membakar semut. Artinya kita tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap binatang. Binatang pun diperhatikan dalam Islam. Itulah rahmatan lil alamin dalam bentuk konkret. Kemudian ada orang juga yang masuk neraka kata Rasul, gara-gara membiarkan hewan peliharaannya kehausan sehingga mati. Nah, inilah ya. Hewan pun tidak boleh dibiarkan sampai mati, apalagi manusia. Kelaparan. Makanya dalam Islam ada sodako, ada zakat. Tujuannya apa? Untuk itu. Itulah Islam rahmatan lil alamin. Demikian pula ada sabda Rasul yang artinya, janganlah kamu buang air kecil dalam suatu lubang. Karena dalam lubang itu suka ada binatang dan jin katanya. Tidak boleh kita itu etikanya. Kalau mau kencing di jalan itu jangan asal-asalan. Atau kalau kita lagi jalan-jalan di hutan atau di gunung, ya kencing, mau kencing, tidak ada WC dan seterusnya. Akhirnya kencing di bawah pohon, ada lubang. Nggak boleh itu menurut Islam. Itulah indahnya Islam. Apalagi ngencingin orang lain. Di hutan saja ada lubang, dikencingin tidak boleh. Karena ada kemungkinan di sana ada binatang. Kasihan binatang juga merasa sakit, nggak boleh. Ya, inilah ya ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Pahami secara komprehensif supaya mengerti bagaimana kita makan secara Islami, bagaimana kita bisnis secara Islami, bagaimana kita kuliah jadi sebagai Islami. Mengembangkan pendidikan. Jadilah kita seorang intelektual, tapi juga ulama. Kalau Anda sudah jadi ulama, jadilah ulama yang intelektual. Supaya sebanding antara agama dengan ilmu pengetahuan. Komprehensif. Kita sudah jarang, sudah krisis. Ya. Ulama yang intelektual sedikit jumlahnya. Orang intelektual yang jadi ulama juga sedikit. Maka mari bersama-sama kita rintis bersama-sama. Untuk mengembangkan seorang muslim yang komprehensif memahami berbagai hal menyeluruh dan juga posisi kita bisa menjadi rahmat untuk sekitarnya, berguna, bermanfaat.
kita akan dicari oleh orang, diminta bantuannya, diminta nasihatnya, dan lain sebagainya. Itulah posisi kita. Kita itu sebagai khalifah. Ini jailun fil ardi khalifah. Khalifah itu harus mampu memimpin. Minimal memimpin anaknya, keluarganya, tetangga yang dekat. Luruskan kalau mereka bengkok. Syukur-syukur bisa jadi bupati, wali kota, gubernur, sampai jadi presiden. Sehingga bisa meluruskan bangsa-bangsa yang bengkok ini. Dan tidak mungkin kita bisa menjadi presiden, bisa meluruskan bangsa yang bengkok. Andai kata pemahaman kita, Islam ini tidak komprehensif. Hanya tahunya masalah ibadah. Hanya sholat, zakat, puasa, haji yang kuasai. Muamalah tidak dikuasai. Masalah pidana perdata tidak dikuasai. Dan lain sebagainya. Sulit kayaknya. Ya. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama ya merenung kembali untuk apa? Untuk mempelajari Islam secara komprehensif. Mohon maaf Pak Ketu, suaranya hilang dan udah ada ya Pak Ketu. Mohon maaf. Assalamualaikum. Oh iya, Ustaz Sigit sudah ini. Prof Utang nampaknya ini ya. Keluar dari Zoom-nya. Izin lah Pak Ketu ke semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Adit gimana Ustaz? Ya. Mungkin bisa kata saja. Sebenarnya Pak Utang lagi keluar ini Pak, atau error sepertinya. Mungkin karena sudah masuk waktu berbuka juga, bisa langsung kita tutup saja kajian pada sore kali ini. Mungkin dari beberapa hal poin tadi yang disampaikan oleh Pak Utang ya, ada beberapa banyak poin yang tidak bisa disederhanakan, dan mungkin ada beberapa poin yang bisa kita simpulkan ya. Pertama, Islam itu tidak hanya sebatas pada ritual begitu, tidak hanya sebatas pada ibadah yang hubungan kita dengan Allah. Tapi Islam itu kalau menurut Hamid Hazarkasi ya, Islam itu dari ritual hingga intelektual. Artinya Islam itu tidak hanya sebatas kita ibadah, tapi bagaimana kita sebagai umat muslim itu harus bisa memberikan manfaat juga bagi orang lain. Bagaimana kita harus bisa menjadi problem solver bagi permasalahan-permasalahan umat, tidak hanya bagi cuma umat muslim, tapi juga buat umat-umat lainnya. Jadi kita bisa bersaing dengan umat-umat lainnya, bagaimana? Karena pada dasarnya poin lainnya yaitu Islam sebagai agama juga, agama yang dilandasi dengan ilmu. Jadi agama yang tidak hanya sebatas sebatas hubungan kita dengan Tuhan gitu, tapi agama yang memang mencakup seluruh aspek kehidupan kita ya, kehidupan manusia. Jadi mungkin itu beberapa poin yang bisa kita jadikan pegangan, di mana kita juga sebagai mahasiswa kita harus bisa menyelaraskan lah antara background ilmu kita, baik dimanapun itu pikiran kita bisa menyelaraskan dengan keislaman kita begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena waktu juga yang sudah selesai juga ya. Dan mungkin ada informasi juga pengumuman bahwa kita dari DKM Masjid Raya Universitas Pajajaran mulai nanti malam akan mengadakan iktikaf bagi teman-teman yang mau ikut iktikaf di kita di Masjid Raya Universitas Pajajaran, bisa menghubungi dari kita gitu. Bisa dari IG ataupun bisa menghubungi secara langsung.
Ya, insya Allah kita akan memfasilitasi untuk sahur dan kita berbuka ya. Dan mungkin nanti malam ada kegiatan yang akan kita sediakan. Mungkin itu saja. Selamat berbuka. Terima kasih untuk kajiannya. Dan mungkin untuk selanjutnya yaitu kajian tematik berikutnya yaitu besok hari Ahad tanggal 24. Jadi bisa juga datang teman-teman semua. Ya, sekian. Dan terima kasih juga pada Pak Utang, Prof. Utang telah masih hadir. Pada Prof. Utang yang sudah sebagai pengisi dan juga Pak Junaidi Harap sebagai Ketua Harian MRU dan hadirin semua jamaah dari Zoom maupun yang offline yang sudah hadir. Terima kasih banyak sekali lagi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan